Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Chundari STMT selaku dosen pembimbing dan yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbaradin. Inilah hasil penelitian saya yang berjudul Pengolahan limbah cair tempe secara bertahap menggunakan kombinasi metode koagulasi dan elektrokoagulasi. Yang pertama ada pendahuluan. Tempe merupakan makanan yang banyak ditemui di Indonesia. Tempe merupakan bahan makanan dengan bahan dasar kedelai, namun dalam pembuatannya, tempe menghasilkan banyak limbah cair. Dampak dari limbah cair tempe ini adalah yang pertama, perairan menjadi keruh, kemudian ekosistem perairan menjadi rusak, dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Untuk mengatasi permasalahan limbah tersebut, dibutuhkan pengolahan air. Contohnya ada koagulasi. Koagulasi merupakan pengolahan air limbah dengan menambahkan senyawa kimia yang disebut dengan koagulan. Koagulan digunakan agar partikel pengotor pada air limbah dapat terdestabilisasi dan berikatan membentuk vlog dengan ukuran yang lebih besar. Menurut Hayati dan kawan-kawan, koagulasi pada limbah cair tempe dapat menurunkan kadar COD dan kadar turbiditas hingga mencapai 90%. Kemudian, pengolahan air limbah selanjutnya ada elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan proses pengolahan limbah dengan memanfaatkan proses elektrokimia agar partikel pengotor dapat terdestabilisasi dan berikatan membentuk vlog. Menurut Amri dan kawan-kawan, proses elektrokoagulasi pada limbah cair tahu dapat menurunkan kadar COD sebesar 72% dan kadar TSS sebesar 90%. Berdasarkan kemampuan proses pengolahan air limbah tersebut, saya tertarik untuk menggabungkan kedua metode ini untuk mengetahui pengaruh gabungan kedua metode ini terhadap kondisi limbah cair tempe. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh waktu pengadukan lambat koagulasi terhadap kadar turbiditas dan pH limbah cair tempe. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi tegangan elektrokoagulasi terhadap turbiditas dan pH limbah cair tempe. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara turbiditas dan pH limbah cair tempe sebelum dilakukan pengolahan dengan sesudah dilakukan pengolahan. Untuk manfaat penelitian, yang pertama menambah wawasan tentang pengolahan limbah cair tempe dengan menggunakan gabungan metode koagulasi dan elektrokoagulasi, sehingga dapat menjadi suatu solusi untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari pembuangan limbah tersebut. Yang kedua, menghasilkan air yang lebih bersih dan lebih aman untuk dibuang ke lingkungan. Metodologi penelitian. Berikut merupakan diagram alir penelitian. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama ada metode koagulasi. Sampel limbah cair tempe dilakukan pengujian terlebih dahulu, yaitu analisa pH dan analisa turbiditas. Kemudian, sampel limbah dicampur dengan tawas sejumlah 1,2 gram per 600 mili. Kemudian, dilakukan proses koagulasi dengan kecepatan pengadukan 120 rpm selama 2 menit dan pengadukan lambat 80 rpm dengan waktu sesuai variasi yang ditentukan. Kemudian dilakukan proses pengendapan vlog selama 20 menit dan dilakukan penyaringan dengan kertas saring. Sampel hasil penyaringan kemudian dilakukan analisa pH dan analisa turbiditas. Metode selanjutnya adalah metode elektrokoagulasi. Sampel hasil koagulasi kemudian dilanjutkan dengan proses elektrokoagulasi dengan rangkaian alat elektrokoagulasi yaitu power supply dan elektroda. Elektroda yang telah dialiri arus listrik dari power supply kemudian dicelupkan ke air limbah dan dilakukan proses elektrokoagulasi dengan kecepatan pengadukan 120 rpm selama 10 menit dan pengadukan lambat dengan kecepatan 60 rpm selama 10 menit. Tegangan yang digunakan pada power supply diatur sesuai dengan variasi yang telah ditentukan. Kemudian dilakukan proses pengendapan selama 20 menit dan disaring dengan kertas saring. Sampel hasil penyaringan kemudian dianalisa pH dan turbiditasnya.
Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Gambar sebelah kiri merupakan sampel awal sebelum pengolahan limbah. Gambar di tengah merupakan gambar hasil pengolahan koagulasi, sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan gambar hasil elektrokoagulasi. Kemudian ini adalah tabel yang menunjukkan kondisi awal limbah cair tempe. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa parameter pH, turbiditas, TSS, COD, dan BOD belum memenuhi standar baku mutu lingkungan. Kemudian ini adalah hasil analisa nilai pH. Gambar sebelah kiri merupakan pengaruh waktu pengadukan lambat flokulasi terhadap pH limbah cair tempe, dan gambar sebelah kanan merupakan pengaruh tegangan elektrokoagulasi terhadap pH limbah cair tempe. Berdasarkan kedua gambar tersebut, diketahui bahwa proses koagulasi dan proses elektrokoagulasi belum dapat menaikkan pH dari limbah cair tempe. pH limbah cair tempe hasil koagulasi dan elektrokoagulasi masih berada pada rentang pH asam, yaitu 3,46 sampai 3,75. Kemudian ini adalah nilai turbiditas setelah proses koagulasi. Gambar sebelah kiri merupakan nilai turbiditas setelah proses koagulasi. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa semakin lama waktu pengadukan lambat, maka nilai turbiditas semakin kecil. Nilai turbiditas terkecil terdapat pada waktu pengadukan 20 menit, yaitu sebesar 31 NTU. Namun, seiring dengan naiknya waktu, maka nilai turbiditas juga kembali naik. Hal ini menunjukkan bahwa waktu pengadukan 20 menit merupakan waktu terbaik dalam penelitian ini. Sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan pengaruh waktu pengadukan terhadap persen penyisian turbiditas. Persen penyisian terbaik terjadi pada waktu pengadukan selama 20 menit, yaitu 91%. Selanjutnya ada nilai turbiditas setelah pengolahan elektrokoagulasi. Pada penelitian ini dilakukan dengan 3 variasi tegangan, yaitu 3 volt, 6 volt, dan 9 volt. Grafik sebelah kiri menunjukkan pengaruh tegangan terhadap nilai turbiditas limbah cair tempe setelah proses koagulasi. Waktu pengadukan ditandai dengan simbol S1, S2, S3, S4, dan S5. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa nilai turbiditas terendah terjadi pada variabel sampel S3 dengan tegangan 9 volt, yaitu sebesar 2,01 NTU. Sedangkan grafik sebelah kanan merupakan perbandingan persen penyisian turbiditas pada masing-masing tegangan. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa proses elektrokoagulasi dapat menyisihkan turbiditas hingga mencapai 90%, walaupun memiliki nilai turbiditas yang berbeda-beda sebelum proses pengolahan elektrokoagulasi dilakukan. Persen penyisian tertinggi yaitu sebesar 96,35% pada variasi tegangan 9 volt pada sampel S1 dan S5. Kemudian ini adalah perbandingan nilai turbiditas setelah proses koagulasi dan proses elektrokoagulasi. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa walau nilai turbiditas setelah hasil koagulasi berbeda-beda, namun proses elektrokoagulasi masih tetap dapat menurunkan nilai turbiditas hingga di bawah 10 NTU. Keadaan terbaik dari penelitian ini adalah pada sampel S3 dengan waktu pengadukan lambat atau flokulasi selama 20 menit dan tegangan 9 volt dengan nilai turbiditas sebesar 2,01 NTU. Kemudian ini adalah hasil analisa sampel terbaik. Sampel yang dianalisa merupakan sampel yang terbaik, yaitu sampel pada variasi waktu 20 menit dan tegangan 9 volt. Dari tabel tersebut diketahui bahwa parameter limbah cair tempe setelah pengolahan koagulasi dan elektrokoagulasi telah memenuhi standar baku mutu lingkungan. Kemudian, ini adalah hasil perbandingan penelitian yang saat ini dan beberapa penelitian terdahulu mengenai proses koagulasi dan elektrokoagulasi pada limbah cair tahu dan limbah cair tempe. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa proses koagulasi dan proses elektrokoagulasi berhasil dan cukup baik untuk menurunkan kadar COD,
BOD, TSS, dan turbiditas, dan rata-rata penurunannya di atas 75% sampai 90%. Sedangkan pada penelitian ini dapat dilihat bahwa persen penurunan terbaik yaitu pada penurunan turbiditas secara overall yaitu sebesar 99%. Kemudian kesimpulan. Pertama, semakin besar tegangan power supply yang diberikan untuk proses elektrokoagulasi, maka penurunan turbiditasnya semakin baik. Variasi tegangan elektrokoagulasi tidak mempengaruhi nilai pH dari limbah cair tempe. Kedua, waktu pengadukan flokulasi atau pengadukan lambat mempengaruhi penurunan nilai turbiditas limbah cair tempe dengan persen penyisian turbiditas terbaik, yaitu sebesar 91,56% pada waktu pengadukan flokulasi selama 20 menit. Waktu pengadukan flokulasi tidak mempengaruhi peningkatan nilai pH karena kinerja tawas efektif untuk limbah dengan kadar pH 6-8. Sedangkan limbah cair tempe memiliki nilai pH sebesar 4. Dan yang terakhir, hasil pengolahan melalui koagulasi berhasil menurunkan kadar TSS sebesar 50%, penurunan kadar COD sebesar 64%, penurunan turbiditas sebesar 90%, dan penurunan kadar BOD sebesar 14%. Gabungan metode koagulasi dan elektrokoagulasi berpengaruh terhadap hasil penurunan COD yaitu sebesar 79%, penurunan BOD sebesar 23%, penurunan TSS sebesar 50%, dan penurunan turbiditas sebesar 99%. Sekian presentasi dari saya mengenai penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.